Yesus tahu siapa Paulus. Paulus sendiri nggak pernah ketemu langsung Yesus, nggak pernah. Ngopi bareng Yesus tuh nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tanggapi video dari Saifuddin Ibrahim yang membahas tentang Paulus. Siapakah Paulus menurut Yesus? Oke, sebelum kita tanggapi, langsung saja mari kita simak video dari Saifuddin Ibrahim. Yesus Kristus tidak kenal Paulus. Benarkah Yesus Kristus tidak mengenal Paulus? Paling ditakutkan oleh para pendeta itu adalah siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawabannya? Nggak ada. Harusnya kan? Siapa Said menurut Rasulullah? Siapa Umar menurut Rasulullah? Rasulullah jabarkan. Ya. Siapa Utsman menurut Rasulullah? Rasulullah jabarkan. Tapi siapa Paulus menurut Yesus? Nihil. Oke. Zuma bertanya karena ditanya oleh Ari Untung, siapakah Paulus itu? Dan ini adalah pertanyaan yang paling ditakuti oleh pendeta. Siapa pula yang takut dengan pertanyaan itu, Zuma? Pendeta-pendeta, apalagi Saifuddin Ibrahim, sudah berpengalaman untuk memberikan jawaban yang jitu pertanyaan yang tidak pernah ditakutin. Jangankan pertanyaan kayak kamu itu pertanyaan kecil, cemen, tidak seujung kukunya. Yesus tahu siapa Paulus. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi cahaya ini mengelilingi dia. Memancar cahaya khusus, bukan cahaya siang hari. Jadi itu cahaya yang luar biasa mengelilingi Paulus. Ia rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kata suara itu. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Siapakah Paulus menurut Yesus? Ternyata jawaban dari Saifuddin Ibrahim tidak nyambung, guys. Dia katakan yang dia klaim itu adalah menurut versi Paulus. Sedangkan pertanyaannya, siapakah Paulus menurut Yesus? Jadi menurut Yesus, Paulus itu siapa? Paulus adalah seorang dari Tarsus, Turki, yang berperan penting sebagai pendiri agama Kristen, sosok yang menyebarkan agama Kristen di dunia ini. Jika kita menelaah lebih dalam kitab Bible, pastinya akan membuat kita berpikir tentang ajaran Paulus tersebut. Namun hal itu tidak banyak dipahami oleh umat Kristen, padahal ajarannya sangat bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Jadi umat Kristen saat ini yang mengaku pengikut Yesus seharusnya curiga dengan ajaran Paulus yang menyimpang tersebut. Paulus sebenarnya berperan utama dalam pembantaian pengikut Yesus yang asli, hingga suatu ketika ia mengaku telah bertemu dengan Yesus saat hendak menuju Damsyik atau Damaskus. Itu untuk membantai pengikut Yesus. Setelah pertemuannya itu, ia mengaku menjadi pengikutnya. Kemudian Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Seharusnya perlu dicurigai bagaimana bisa seorang pembenci dan memusuhi pengikut Yesus dengan mudahnya mengaku bertaubat, kemudian mengklaim dirinya sebagai rasul. Setelah itu mengubah semua ajaran-ajaran Yesus yang sebenarnya, seperti makan babi yang seharusnya dilarang, bersunat yang seharusnya wajib, minum anggur dan minuman keras lainnya yang diharamkan, tapi semua itu justru dihalalkan.
Dia adalah seorang pembohong dalam ajaran Yesus. Paulus sama sekali tidak pernah menjadi pengikut Yesus. Pernyataannya yang mengklaim pernah bertemu Yesus adalah bohong. Hal itu bisa saja dilakukan untuk strategi menghancurkan pengikut Yesus dari dalam. Yesus tidak pernah menyebut, menunjuk, mengenal, mengangkat, dan melihat manusia yang bernama Paulus dari Tarsus. Bahkan ciri-cirinya pun tidak pernah disebutkan oleh Yesus. Paulus itu siapa? Paulus itu adalah seorang Yahudi juga, ayahnya dari suku Yahudi, dari suku Benyamin. Orang Israel kan ada 12 suku Pak, Bani Israel. Suku yang paling muda yaitu suku Benyamin. Nah, Paulus itu asalnya dari suku Benyamin. Ayahnya suku Benyamin, tapi ibunya orang Yunani. Jadi blasteran Pak Paulus ini Pak. Ya, dia seorang pelaku Taurat juga. Ya, pelaku Taurat itu mengikuti hukum Taurat. Dia mengaku dia pelaku Taurat tanpa cacat gitu. Tapi dia juga pernah menjadi warga negara Romawi. Dia juga pernah menjadi seperti kayak semacam kepala tentara Romawi gitu lah Pak. Kerjaannya dia dulu sebelum bertobat ngakunya mengejar-ngejar pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, dipenjara, dilakukan oleh Paulus. Suatu ketika Paulus sedang mengejar pengikutnya Yesus di kota Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suara yang dia dengar apa? Saul, Saul. Nah, dulu namanya dia tuh Saulus Pak, sebelum ganti jadi Paulus. Nama aslinya Saulus. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Itu yang dia dengar. Ini menurut pengakuannya Paulus Pak. Yang ngomong itu dianggapnya Yesus. Setelah itu dia mengaku akhirnya matanya buta, terus sampai di Damsyik jadi ditampung oleh seorang Kristen, akhirnya katanya sembuh. Setelah itu dia mengaku bertobat dan dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Nah, bedanya rasul dalam Kristen dan rasul dalam Islam, kalau rasul dalam Kristen itu hanya sebagai pengikut Yesus Pak, bukan seorang nabi yang menerima risalah. Ya, kalau di Islam kan kita mengetahuinya gitu. Setelah itu baru Paulus ini memberitakan tentang Yesus. Paulus sendiri nggak pernah ketemu langsung Yesus, nggak pernah. Ngopi bareng Yesus tuh nggak pernah, hanya pernah katanya melihat cahaya, mendengar suara. Nah, setelah itu ada suatu kejadian di bait suci Yerusalem. Dia dianggap bawa orang yang bukan orang Yahudi masuk ke dalam bait suci, kemudian ditangkap, dibawa di penjara, dia naik banding sampai dalam perjalanan sampai ke Roma. Jadi di penjara Pak. Di penjara dia nulis surat ini. Surat-surat ini yang dikirim ke kota-kota Galatia, Roma, Tesalonika, Timotius, Kolose, Korintus dan sebagainya. Surat-surat Pak. Di dalam surat-surat dia itu seperti orang yang punya gagasan baru, punya ide baru ya. Jadi kalau Yesus di dalam 4 gospel ini diceritakan dia mengikuti ajaran Taurat Pak. Ada di sebuah surat namanya Matius 5 ayat 17 dikatakan Yesus, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum hancur, satu iota itu satu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, tidak akan dihilangkan, kata Yesus. Tapi kata Paulus, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Beda kan Pak? Paulus mengajarkan satu hal lagi yang baru, apa? Karena dosa satu orang itu, siapa? Hawa, istri Adam, yang sudah makan buah kuldi. Karena dosa satu orang itu, dosa itu menjalar kepada setiap manusia. Jadi setiap manusia menurut Paulus sudah berdosa, dari ceprot gitu Pak. Karena sudah berdosa, makanya nggak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Makanya Tuhan harus turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Itu akidahnya Paulus. Sedangkan ajaran Yesus gimana? Yesus ngajarinya apa? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Sama nggak Pak? Beda, ya kan? Yesus ngajarinya bertobat. Boleh saja umat Kristen dan Saifuddin Ibrahim mengklaim kalau Paulus itu mengenal Yesus. Tetapi realitanya Yesus tidak kenal Paulus. Bahkan Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Nah, yang baru saja disampaikan oleh Kohdon Ditan, kita bisa tangkap beberapa poin. Di antaranya adalah Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Berbanding terbalik dengan Paulus. Paulus membatalkan hukum Taurat. Seperti yang tadi ditunjukkan oleh Kohdon Ditan di dalam Matius 5 nomor 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 nomor 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 nomor 19.
Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Matius 5 nomor 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ajaran Paulus. Kristen mengutuk hukum Taurat sesuai pernyataan Paulus di dalam Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan dalam Matius menyebutkan bahwa hukum Taurat itu wajib dilaksanakan. Matius 5 nomor 19, hukum Taurat merupakan bagian dari ajaran Yesus yang wajib dilaksanakan oleh umatnya. Jadi sangat jelas pertentangan antara ajaran Yesus versus ajaran Paulus. Nah, dengan kita tampilkan ayat-ayat ini sudah sangat jelas. Kumur-kumur asumsi dari Saifuddin Ibrahim kena tampol bukti ayat atau data dari Koh Don Ditan.